Lalu sudah. Kita ini kalau mau ngitung nikmatnya Allah, nggak akan mampu gitu. Habis umurnya kita untuk ngitung nikmatnya Allah, yang habis umurnya kita berdua, nikmatnya Allah belum habis. Habis umurnya kita untuk ngitung nikmatnya Allah, habis umurnya kita, tapi belum habis nikmatnya Allah kita hitung. Berarti di antara nikmat itu ada yang kita tahu, kita sadar kalau itu nikmat. Tapi berapa banyak nikmat yang kita nggak sadar, kita nggak tahu, nggak peka kalau itu adalah nikmat. Termasuk nikmat bangun tidur. Itu nikmat luar biasa. Gimana enggak nyawa kembali? Setelah pedot itu nyawa kembali. Setelah kita mati berada dalam alam bawah sadar, kembali kita sadar. Bagaimana mungkin itu dikatakan? Bukan dikatakan sebagai nikmat yang mahal, nikmat yang luar biasa yang memberikan kepada kita. Kita punya kehidupan baru ketika kita bangun tidur. Tapi berapa banyak di antara kita menganggap bangun tidur ini rutinitas biasa, padahal nikmat luar biasa. Sehingga karena kita banyak menganggap bahwa bangun tidur adalah hal yang biasa, ya kita nggak bersyukur. Padahal Rasulullah mengancur kepada kita kapan kita bangun tidur untuk banyak bersyukur. Alhamdulillah, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukur setelah Engkau bikin kami kematian, ya Allah, Engkau hidupkan kami kembali. Contoh sebagai perbandingan, saya mau tanya, kalau panjenengan pernah naik pesawat, kemudian di atas turbulens, goyang, mungkin kena petir, mungkin nabrak awan, goyang. Gimana perasaan panjenengan? Biasa-biasa saja atau takut? Takut. 5 detik aja, udah keringet dingin. 10 detik, waduh, ayat kursi dibaca, qul huwallahu ahad dibaca, apa aja dibaca. Kenapa? Takut. Saya mau tanya, ketika kita mengalami turbulensi di atas pesawat, nyawa itu apa pedot dari jasad? Enggak, masih nempel. Tapi kalau singkat cerita kita selamat, syukur enggak kita? Di atas goyang, waduh cuaca buruk, melihat jendela nggak kelihatan apa, yang kelihatan kilat di mana-mana, hujan, goyang pesawat. Singkat cerita landing mendarat dengan selamat. Waduh, ngelus dodot, alhamdulillah. Badan nyawa masih nyambung dengan jasad. Mungkin bahkan kalau perlu kita sujud syukur saat itu. Kenapa untuk bangun tidur kita kurang syukur? Badan nyawa udah gak ada lagi di jasad. Nyawa udah gak ada di jasad. Perbandingan pertama. Perbandingan kedua, saya mau tanya, milih mana? Duit 1 miliar atau nikmat bangun tidur? Jangan bilang dua-duanya. Itu namanya mimpi. Bangun tidur tahu dapat uang 1 miliar. Nikmat 1 miliar, nikmat apa kita nggak nikmat? Semua orang juga kepingin. Bangun tidur nikmat, nikmatan mana? Sepakat pasti kita mengatakan nggak mau. Tapi kadang-kadang kita ini lebih respon nikmat 1 miliar daripada nikmat bangun tidur. Coba bayangin. Gak ada angin, gak ada hujan, ada orang bawa koper isinya uang 1 miliar datang ke rumah Anda gratis dikasih. Gimana? Nangis gulung-gulung juga. Ya Allah, terima kasih. Waduh, dari hati kalau bersyukur, ya Allah, terima kasih. Nangis. Yang ngasih mungkin tangannya kita cium. Duit dibuka, ya Allah, saya gak pernah megang duit segini banyak. Nikmat bangun tidur? Nggak ada. Gitu dong. Nggak ada. Yang ada cuma kelanopan. Padahal kita mengatakan dan kita sepakat nikmat bangun tidur lebih nikmat daripada nikmat uang 1 miliar. Tapi responnya kita berbeda. Antara lisan kita, pengakuan kita dengan responnya kita kontras, nggak sama. Kenapa?
Karena hati kita lebih peka urusan dunia daripada nikmat yang lebih nikmat daripada dunia beserta isinya. Kita punya duit 1 miliar, tapi nggak bisa melek. Yang penting bisa melek walaupun nggak punya duit 1 miliar. Kenyataannya begitu, cuman mana respon kita? Syukurnya kita, terima kasihnya kita, malu dan sukanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah berikan kepada kita apa yang kita minta, tapi justru kita lupa untuk banyak berterima kasih kepada Allah. Malu dong, sungkan dong kepada Allah. Nah, karena itu seorang ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita pernah baca Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau itu pernah mengatakan begini, Al-Ghatu umruk wa umruk ra'su malik wa alaihi aslu tijaratik wa bi huzuluka ila na'il abad fi jiwarillahi ta'ala. Sepintas apa yang saya sampaikan kayak ada nyambung-nyambung ya sama Ramadan ya. Udah nyambung dari hari ke hari kita lalu itu. Tahu-tahu lewat begitu aja. Ramadan ini ibarat bunga yang lagi mekar-mekarnya. Kita cium harumnya, tahu-tahu udah nggak mekar lagi. Makanya kan setahun lagi itu pun belum tentu kita alami mekar. Kita ini alami Ramadan nggak terasa kalau hari 11. Kalau kita takdir Jumat lagi ketemu hari ke-18. Udah sekarang lewat, ini udah mau sholat. Nggak terasa umur kita di bulan Ramadan berlalu 11 hari, 10-11 hari. Dalam keadaan apa kita lalui Ramadan? Berhasil nggak kita cium mekarnya, bau harum daripada Ramadan, ataukah kita nggak kecium apa-apa? Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad mengatakan umur itu adalah modal paling penting buat kita untuk masuk surga. Orang yang kaya dengan kedermawanannya itu modalnya masuk surga. Selagi yang kaya masih bernyawa, pejabat dengan jujurnya, adilnya, amanatnya, itu modalnya masuk surga. Tapi dengan catatan tanda tangannya masih berlaku, alias masih hidup, tangannya masih bergerak. Bahkan ulama tidak serta-merta koleksi kitab yang dia punya, tidak serta-merta pesantren yang gede yang luas yang dia punya, santri yang ribuan jumlahnya, mengantarkan ulama tersebut masuk yang surga. Belum tentu. Inti daripada ulama bukan ilmunya tapi amalnya. Ya jelas ilmu itu penting, tapi ilmu akan menjadi butiran debu kalau tidak ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada nilainya ilmu tadi itu kalau tadi amal. Tapi ulama untuk mengamalkan ilmu sama seperti orang kaya berderma dengan hartanya, sama seperti pejabat untuk berlaku jujur butuh kepada nyawa, butuh kepada umur, butuh kepada nafas. Sebagai perbandingan, kita asal kita punya umur, kita masih sanggup bernafas, kita nggak butuh kepada kaya untuk masuk surga. Karena surga bukan hanya tempatnya mereka orang-orang kaya aja. Kita nggak butuh kepada tingginya jabatan seseorang untuk masuk surga. Karena surga bukan hanya tempatnya milik mereka para pejabat. Jadi yang kaya butuh kepada apa yang kita punya, tapi kita nggak butuh kepada apa yang mereka punya. Mereka butuh untuk umur, tapi selain kita punya umur, kita nggak butuh kaya untuk masuk surga. Yang kaya butuh untuk umur, untuk masuk surga dengan kesempatan untuk bisa beramal baik dengan harta. Pejabat juga ini butuh kepada apa yang kita punya, apa itu umur, untuk berlaku jujur. Tapi kita karena punya umur, kita nggak butuh kepada tingginya jabatan untuk masuk surga. Bahkan kita nggak butuh kepada tinggi dalamnya, luasnya ilmu para ulama untuk masuk surga. Ya, kita butuh ilmu, tapi apa harus ulama semuanya itu baru masuk surga? Dalam, luas, nyantri, mondok sekian tahun, kemudian punya koleksi kitab macam-macam, enggak.
surga di tempatnya para ulama. Terus kita ini di mana? Ulama aja butuh pada umur untuk ngamal ilmu. Asal kita punya umur, kita nggak butuh kepada apa dimiliki oleh ulama, yaitu dalam dan luasnya ilmu mereka. Apa menjadi syarat? Mau masuk surga harus dalam ilmunya, luas ilmunya, ya ulamanya. Ya tertutup berarti kesempatan kita untuk masuk surga, selamat dari neraka. Butuh kepada ilmu ya. Caranya wudu. Kalau caranya wudu, yang harus ulama untuk tahu. Caranya sholat, caranya puasa. Jadi intinya bukan kekayaan, modal utama masuk surga, bukan tingginya jabatan, bukan dalam dan luasnya ilmu untuk modal masuk surga. Umur dan kita punya, tapi sering kita lalaikan. Yang kita anggap penting tingginya jabatan, yang kita anggap penting harta yang berlimpah, yang kita anggap penting dalam dan luasnya ilmu para ulama. Bahkan beliau Imam Al-Haddad juga mengatakan, kullu nafasin min anfasika jawharatun lagi matalah. Setiap nafas yang kita tarik kemudian kita hela kemudian sesaat kemudian, itu ibarat intan permata yang tak ternilai harganya. Ibarat intan permata yang karena mahalnya nggak bisa dikasih harga, tak ternilai harganya karena begitu mahal. Kenapa? Yang pertama, idla'i wa dolar. Nggak ada sesuatu, mau itu dolar, mau itu pound sterling, apalagi rupiah, yang bisa menjadi batas harga daripada umurnya kita walaupun senafas. Orang donor darah kadang-kadang terima duit, darah masih ada harganya. Orang jual ginjal masih ada harganya. Saya nggak bicara hukumnya ya, ini sekedar gambaran. Orang menjual matanya bisa. Berapa nilai mata? Sekian ratus juta misalnya. Orang donor ini, orang donor itu bisa. Tapi orang donor nafas berapa harganya? Orang donor umur sedetik aja. Kalau seandainya orang bisa donor umur, donor nafas, ada yang mau donor nafas? Enggak. Donor umur, enggak. Walaupun sedetik, enggak. Kenapa? Mau dikasih harga berapa? Siapa yang sanggup untuk membelinya? Sudah yang jual, enggak ada yang mau karena itu adalah paling berharga dari apa yang dia punya. Dan enggak ada yang sanggup beli karena begitu mahal harganya. Anda tahu Freeport digali puluhan tahun sampai sekarang belum habis. Nggak tahu habisnya kapan. Mungkin emasnya habis, ada uranium. Mungkin 100 tahun juga belum tentu habis. Tapi sekaya-kayanya Freeport masih bisa dikalkulasi berapa nilai kekayaan Freeport. Oh sekian dolar, ketemu. Coba hitung nilai kekayaan kita barang sedetik saja. Siapa profesor yang sanggup untuk menaksir nilai kekayaan umur walaupun sedetik? Siapa yang sanggup? Ikhlani wa nggak ada sesuatu yang bisa menandingi daripada mahalnya umur. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi daripada mahalnya nilai umur. Kalau perlu dunia beserta isinya dibandingkan umurnya kita, tentu lebih menang nikmat panjang umur, nikmat nyambungnya nyawa dengan jasad kita. Alasan kedua, kenapa kok dikatakan bahwa umur ini adalah ibarat intan permata yang tak ternilai harganya? Wa idza fata fala auda. Satu-satunya nikmat yang kalau sudah lewat tak bisa balik itu umur. Itu umur. Kaya, miskin, usaha kaya lagi bisa. Usaha kaya lagi bisa. Pejabat, lengser, pejabat lagi bisa. Usaha untuk pejabat lagi bisa. Gagal jadi bupati ya jadi wali kota. Gagal jadi presiden ya jadi menteri. Bisa.
Nah, membina rumah tangga gagal, masih dia bisa usaha untuk membina rumah tangga yang kedua. Punya anak pertama meninggal, masih dia bisa berikhtiar untuk punya anak kedua. Kembali lagi, muda, tua, apa daya kita, apa upaya kita, apa ikhtiarnya kita, apa mampunya kita untuk mengembalikan. Jangan dari tua ke muda, sedetik saja yang baru saja kita lewati. Apa? Seandainya dunia beserta isinya, seandainya kita raja di seluruh dunia, semua orang adalah rakyatnya kita, seandainya emas, uranium miliknya kita, ikan, kemudian kayu miliknya kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan umurnya kita walaupun sedetik? Tak bisa. Gimana kalau kita akan nikmat yang paling lama kalau begitu umur itu? Kan itu gak heran kalau nanti di akhirat umur itu menjadi satu perkara bahan hisabnya Allah terhadap kita, dan umur menjadi perkara pertama yang Allah hisab kepada kita. Orang itu nanti dihisab. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tapi insyaallah ya. Orang itu nanti di akhirat kalau dihisab, diinterogasi oleh Allah 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afuna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Yang kedua, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya sejauh mana pengamalannya. Yang ketiga, wa an jasadihi fi ma'abla, tentang jasadnya, fisiknya dia buat tua dan renta karena sebab apa? Taat atau maksiat, duniawi atau akhirat yang menjadi prioritas. Dan yang keempat adalah tentang hartanya, an malihi min aina akhadha wa fi ma'anfa. Hartanya kita juga dihisab oleh Allah. Nah, kalau hisabnya harta double, pertanyaannya double. Dari mana kamu dapat dan digunakan untuk apa? Dunia itu satunya antara dua. Kita yang tinggalkan dunia atau dunia tinggalkan kita dulu. Itu dunia. Dunia itu ibarat bayangan. Kalau kita kejar, nggak mungkin mampu. Tapi coba kita singkuri, kata orang Jawa. Apa disingkuri? Di belakang gitu. Ya bayangan yang ikut kita sama. Kalau dunia kita hadapi, nggak bakal mampu. Kita habis umurnya kita, dunia nggak dapat kecuali apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Tapi coba belakang urusannya akhirat, ikut, buntut, mengekor, itu yang namanya dunia. 4 hal yang mau tanya kepada kita. Yang pertama kali mau tanya bukan ilmu, bukan harta, bukan fisik kita buat karena sebab apa, tapi umur. Yang pertama kali mau tanya. Loh, kenapa kok umur? Karena belum kita punya fisik sempurna, kita sudah punya umur. Usia kandungan dalam kandungan 4 bulan. Apa sudah fisik sempurna saja? Belum. Kenapa kok bukan harta? Belum kita punya duit, kita udah punya umur dalam kandungan ibu. Kenapa kok bukan ilmu? Ya, kita masih bodoh. Tapi yang jelas kita sudah punya umur. Karena itu umur menjadi bahan Allah untuk menginterogasi kita, menghisab kita yang pertama kali. Sebagai gambaran sekarang, Anda keluar rumah naik sepeda motor misalnya, pakai helm, spion enggak, pasang dua-duanya. Sepeda motor standar, nggak modif, nggak macam-macam. SIM bawa, STNK bayar pajak, ada semuanya. Plat nomor hidup udah kita bayar. Singkat cerita, Anda pernah berangkat, tahu-tahu di depan itu ada cegahan, deg-deg serem ya. Kadang-kadang orang itu ngeri dada, kaget melihat cegahan. Kadang-kadang malah terbalik. Setelah muter baru dia mikir, nah apa saya tadi? Mau tanya apa saya tidak jawab. SIM, dan STNK, dan spion, helm, standar. Mau tanya apa? Pak polisi, saya tidak jawab. Pak, dalam tanda kutip dihisab sama Pak polisi, sama dik lanjut, aman. Saya nggak macam-macam. Pertanyaan, kita ditanya sama Allah 4 hal.
Kok nggak terdekat gitu? Udah punya jawaban. Tentang umur dihabiskan untuk apa? Tentang badan, fisik, jasmani dibuat tua karena sebab apa? Tentang ilmu sejauh mana pengamalannya. Tentang harta, dari mana kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Sesambut apa kita menjawab hisabnya Allah seperti ini. Tapi kenapa kita menjalani hidup ini melalui umur dari umur, ya, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan. Kayak kita nggak akan mengalami yang namanya akhirat. Mati adalah episode kehidupan, gak ada lagi kehidupan setelah itu. Seolah-olah begitu. Padahal betul. Jelas kita beriman bahwa setelah episode kehidupan dunia ada episode kedua yang namanya kehidupan akhirat. Dan kita saat itu diminta pertanggungjawaban, laporan LPG, laporan pertanggungjawaban umurnya kita. Yang pertama kali Allah tanya kepada kita. Pernah diceritakan? Kan jelas ya, umur kita di bulan Ramadan umur yang paling berharga. Umur paling berharga, umur paling manfaat, umur paling berkah ya umurnya kita di bulan Ramadan. Lah kalau sudah kita sia-siakan umurnya kita di Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, pasti lebih kita sia-siakan lagi. Lah kalau sudah antara ganti yang namanya emas, apalagi kuningan, apalagi merah, tambah geledahan. Sampai pernah diceritakan, ada dulu namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos. Maaf, buta. Beliau itu sekali waktu pernah mengadakan perjalanan jauh. Misal berangkat 6 jam, pulang 6 jam, BP 12 jam misalnya. Nah, beliau karena buta, beliau minta santrinya untuk bawakan kitab. Itu yang dibawa belasan kitab. Yang dibawa belasan kitab. Berangkat 6 jam, pulang 6 jam, enggak pulang 12 jam perjalanan kecuali khatam kitabnya. Maaf makanya. Nah coba kalau kita berangkat 6 jam dari Malang ke Banyuwangi dan agak macet sedikit 6 jam. Berangkat 6 jam, pulang 6 jam, 12 jam. Sampainya kita enggak antimu. Ya apa caranya itu bisa tunggu. Padahal kita tahu umur ini nikmat yang paling berharga, tapi kita tidak tidur. Ramadan juga begitu. Kita tidak tidur. Tapi kan ibadah berpahala. Iya, gimana ibadahnya? Anda kerja sama saya, pagi berangkat, masuk kerja, masuk kantor, pulang sore, 8 jam saja. Meskipun tidur saya gaji 1 juta. Tapi kalau kerja beneran saya gaji 8 juta. Ada yang gitu? Anda masuk kantor saya, kerja sama saya misalnya 8 jam. Masuk dok, meskipun tidur, nganggur, saya kasih 1 juta. Tapi kalau kerja beneran, serius, totalitas, saya gaji 8 juta. Ada yang pilih tidur? Ada. Tidur berpahala. Tidur dinilai ibadah. Gimana ibadahnya? Tapi kok banyak yang tidur? Mulai kapan? Uang 8 juta lebih berharga daripada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa begitu sikapnya kita? Hatinya kita enggak nyambung, enggak connect, ya, enggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa nikmat itu adalah nikmat dunia. Nikmat umur biasa-biasa saja. Berangkat 6 jam, pulang 6 jam, 12 jam. Yang khatam bukan kita kalau kita. Kita ini aku banyak dosa, tapi 12 jam sekali istighfar enggak gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kita ini ngaku untuk syafaatnya Nabi, tapi 12 jam perjalanan. Sehari sholawat aja enggak ibadah. Paling anak muda zaman sekarang berangkat 6 jam, pulang 6 jam, TV 12 jam, yang khatam kasetnya. Lagu Korea, masih syafaat dan bahasa Korea. Lagu India, lagu Barat, headset dipasang, mulai melek tidur, pasang terus. Tapi sekali sholat, sekali 12 jam, kan harus akal sebenarnya. Enggak. Kenapa? Karena kita enggak menghargai yang namanya umur. Enggak ngajari nikmat semahal umur, enggak ngajari gitu.
Kita nggak hormat sama pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak menghargai sama sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semahal dulu. Kalau kita mau jujur, ya cuma kadang-kadang memang nasihat itu seperti obat merah. Kalau pas kena yang luka ya sakit memang, tapi tujuannya untuk menyembuhkan. Kita datang ke sini tujuannya apa sih? Nyari kekurangan kita. Sama seperti pasien pergi ke dokter, tanya sakitnya saya di mana. Lucu dong. Kalau ada pasien datang ke dokter, tanya, dok, saya sakit, sehatnya di mana dok? Anyar ini. Pasien datang ke dokter, tanya sehatnya di mana? Sama kita datang ke sini bukan tanya, kelebihan saya di mana? Kita ini sedikit kelebihannya, banyak kekurangannya. Akan lebih baik kalau kita introspeksi diri, bukan membanggakan kelebihan yang kita punya. Pernah juga diceritakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thawir punya kakak namanya Al-Habib Thawir. Abdullah dan Thawir. Itu si kakak ngomong adik sama adiknya, "Dik, kalau kakak lagi makan, kamu jangan ikut makan. Nanti gantian, waktunya kamu makan, kakak nggak ikut makan." Loh kenapa kak? Kalau kakak sama adik sama-sama makan, urusannya apa? Urusannya dunia. Terus kalau kakak makan, adik lagi ngapain? Baca kitab. Jadi kalau saya makan, kamu baca kitab di depan saya. Kenapa? Mulut urusan dunia, perut, telinga urusan hati akhirat. Kalau kita kan enggak, mulut urusan perut dunia, mata TV, sinetron, bola, hiburan, HP, dunia betul. Padahal kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia akhirat kita hasanah. Tapi kenyataannya doa itu dengan amalnya kita kontradiktif. Full dunia ini. Akhiratnya nggak ada sisa sama sekali. Murni dalam urusan akhirat kita akan ada rahmat Allah. Ya betul, bagus ada rahmat Allah dan memang pantas. Wajar benar kalau kita ini ada rahmat Allah. Cuma permasalahannya, wes gitu dong. Nggak perlu ada upaya, usaha ikhtiar dari kita untuk berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti gantian kalau kamu waktunya makan, kakek yang baca kita. Ini nggak mungkin mindset seperti itu bisa ada kecuali dari orang-orang yang tahu betapa mahalnya umur. Persis sabdanya tadi, nikmatan maghdurun fihi makabirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu akan, as-sihah wal faragh. Sehat dan kesempatan. Sehat dan kesempatan. Disinilah hadirin hadirat mahalnya yang namanya hidayah. Karena kita tak mungkin terjadi umur dengan taat syukur kecuali berkat hidayah. Kekuatan spiritual yang datangnya langsung dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saking pentingnya hidayah, nggak sah sholatnya kita kalau nggak minta hidayah. Coba bisa, ihdinas siratal mustaqim. Ada orang sholat baca Fatihah, tapi ihdinas siratal mustaqim nggak dibaca, apa sah sholatnya? Nggak sah. Wajib minta hidayah dalam sholat. Surat Fatihah itu ada 7 ayat. 5 ayat pertama itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian, kesaksian, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 ayat terakhir doa. Yang pertama kali kita minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah. Dari 7 ayat yang Allah selipkan di situ doa hidayah. Kita kalau biasa baca qunut, panjang kan permintaan kita kepada Allah, banyak yang kita minta kepada Allah. Yang pertama kali kita minta apa? Hidayah. Allahumma hdina fi man hadayt. Yang kita minta hidayah juga. Bahkan Rasulullah SAW pernah beliau minta 4 hal. Apa itu? At-tuqa, ketakwaan. Wal afaf, kemampuan diri untuk menjauh dari kemaksiatan. Wal ghina, kaya
ketakwaan, sebelum beliau minta kemampuan untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, sebelum beliau minta sifat qanaah, menerima, yang pertama kali beliau minta adalah al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Yang pertama kali beliau minta adalah hidayah, karena nggak mungkin tanpa hidayah kita bisa berkali umur, menghargai umur. Nggak mungkin tanpa hidayah kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Nggak mungkin tanpa pertolongan hidayah dari Allah kita bisa menjadi orang yang anti dengan kemaksiatan dan sekaligus menjadi orang yang qanaah, bukan kaya harta tapi kaya hati. Nggak mungkin tanpa hidayah dari Allah, nggak mungkin. Disinilah kita baru tahu betapa mahalnya nikmat umur, anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi umur ketemu Ramadan. Dan yang kedua, dari sini kita juga bisa tahu betapa mahalnya hidayah dari Allah. Kita ini kumpul, kita ini wajib hadir di sini, wajib. Enggak, kalau misal pulang kan boleh ya? Apa ditutup nih pintu? Nggak boleh pulang, harus duduk kayak anak sekolah begini. Enggak, boleh pulang. Apa yang mau kita duduk? Hidayah dulu. Kita ini kalau berharap kebaikan dari Allah wajib kita berharap kebaikan dari Allah. Kenapa? Kalau kita berharap kebaikan dari Allah, dari mana munculnya kebaikan kalau bukan dari Allah? Kita berharap surga rahmat, wajar kepada Allah, jelas. Tapi yang menjadi istimewa luar biasa kalau Allah berharap kebaikan dari kita. Apa kalau ukurnya, barometernya? Indikator kita adalah orang yang diharapkan menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik sama Allah, tolak ukurnya adalah Allah fahamkan dia kepada urusan agama. Bagaimana mungkin orang mendekat kepada urusan agama, berusaha untuk memahami ilmu agama kalau tidak diawali oleh hidayah dari Allah. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit kepada kita itu adalah taufik, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup saya kasih gambar, biar kita ini nggak lupa diri. Sebab inti dari kita itu husnul khotimah. Inti dari kita ini, mau semuda dan setua apapun kita hidup di muka bumi, intinya di akhir umur maksiat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, selesai surga tetap. Taat, na'udzubillah, meninggal dalam keadaan maksiat, su'ul khotimah, neraka tetap. Jadi inti dari umurnya kita itu akhir. Penentuan nasib kita nanti di akhirat akhir. Makanya ada cerita husnul khotimah. Biar apa? Biar berdosa itu gak gampang putus asa, ada kesempatan dan selalu berharap kepada Allah. Barangkali husnul khotimah. Ada cerita husnul khotimah. Biar apa? Biar orang yang banyak taat gak komah, yang banyak ibadah tak sombong. Oh, saya sudah begini, saya sudah begitu. Kalau kita belum meninggal dalam keadaan seperti itu, ya belum tentu kita ini ahli surga. Saya sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya kalau puasa kan kurang waktu, puasa sunnah Senin Kamis saya kelapor. Saya kalau sedekah bukan ratusan ribu jutaan. Saya kalau iktikaf bukan menita, jam-jaman. Saya kalau bangun sebelum subuh nggak nunggu Ramadan. Setiap malam saya bangun sebelum subuh, jam 2, jam 3 saya bangun sholat sunnah. Tapi kita meninggalnya belum dalam keadaan sholat sunnah. Kita meninggalnya belum dalam keadaan baca Al-Quran. Ya, lupakan kebaikan yang belum mengantarkan kita untuk husnul khotimah. Lupakan. Sebagaimana sama ketika kita berbuat dosa, kok belum mati, lupakan dosa tadi. Tapi bukan berarti lupakan yang kita ampun ya. Maksudnya apa? Lupakan tuh jangan sampai membuat kita ini terjebak di masa lalu. Diri belum mati husnul khotimah. Terus gimana? Ya berubah dong. Masih ada kesempatan berarti. Kita ini jalani kehidupan balapan sama setan. Ibarat lomba, kita dibalapan sama setan. Di sekarang kita menang lawan setan. Tapi di luar setan sudah wali. Untuk apa? Jegal gitu. Sekarang kita menang. Sebetulnya bukan menang kita ini.
Kalau dikatakan menang itu di akhir umur, siapa yang nyentuh garis finish, kita atau setan, itu yang menang. Kalau kita tidak harus nyelip. Nah kadang-kadang setan nyelip kita, kadang-kadang kita nyelip setan. Kapan kita nyelip setan? Jangan rasa menang. Sholat berjamaah, nyelip setan belum menang. Menang itu kalau meninggal ketika sholat berjamaah, itu menang. Tiga hari sekali khatam Quran tapi belum meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, itu baru nyelip setan. Nah kalau lupa, lalai dia selip lagi sama setan. Kita belum meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Saya ahli puasa, sunnah tulis agar puasa Daud, bahkan puasa setiap hari. Kita belum meninggal dalam keadaan puasa masalahnya. Berarti kita jangan merasa menang, baru diri. Terus gimana? Lanjut istiqomah. Tapi kadang-kadang setan ingin kita nyelip sini menang nih, belum menang setan itu. Kadang-kadang mata kita maksiat, telinga kita maksiat, lisan kita maksiat. Tapi kita belum meninggal dalam keadaan mata, lisan, telinga maksiat. Oh, berarti belum menang setan. Saya belum kalah, cuma keselip lagi. Ini balapan maksudnya. Balapan. Kadang kita ini nyelip, kadang setan ini nyelip. Selagi kita masih punya umur, kita tak tahu yang menang siapa. Maka terus berusaha dengan istiqomah agar husnul khotimah itu menjadi cita-cita yang depan mata. Mau kita meninggal kapan? Husnul khotimah. Kenapa? Kita jaga keistiqomahan kita. Karena itu hadirat sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo. Sudah 11 hari, sudah hampir 11 hari kita lalu Ramadan ini. Kalau kita merasa 11 hari, 10 hari kemarin banyak kurang, coba kita cek Al-Qur'annya kita udah berapa juz. Nah, masih ada kesempatan kurang lebih 20 hari ya. Coba kita cek tarawih witirnya kita kemarin 10 hari jangan udah bolong. Ramadannya belum berakhir, tarawihnya udah berakhir duluan. Padahal kita banyak umur ketemu Ramadan. Kalau kita kemarin 10 hari kok ya masih ya iya sih. Perut lapar, kerongkongan haus kering, cuman mata kenyang, telinga kenyang, mulut kenyang. Mokel itu bukan hanya bicara tentang makanan minuman yang masuk di siang hari Ramadan ke perut kita, kerongkongan kita, tapi mokel juga bicara tentang mata. Mata itu juga bisa mokel, mulut ini juga bisa mokel. Rasa-rasa kalau bermokel itu memandang dengan pandangan syahwat terlalu bermokel. Coba dari kesempatan akan kita bahas ya, 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk di antara mereka yang mendapat limpahan taufik, limpahan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita, golongkan kita termasuk di antara mereka yang betul-betul tahu nikmat, tahu betapa mahalnya nikmat umur, sehingga kita betul-betul ngajeni nikmat umur tersebut. Dan mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kurang lebih 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Gini. Gimana caranya kita ini bisa mempertahankan iman? Namanya godaan, kita lagi hidup ya pasti banyak. Ya, gangguan, kerikil-kerikil dalam kehidupan yang bisa membuat iman kita ini merosot. Iman ini turun banyak. Nah, namanya iman kadang naik, kadang turun. Ya gini, kita bukan malaikat ya pasti. Yang imannya selalu sempurna. Dan kita bukan nabi yang imannya selalu perfect. Kita manusia biasa yang berharap surga dari Allah, yang butuh perlindungan Allah daripada neraka, menjaga iman agar stabil, naik walaupun sedikit demi sedikit. Kalaupun turun, iya nggak merosot. Kalaupun turun, nggak drop, nggak mundur, maju baru berapa langkah ke bawah arus kemaksiatan, mundurnya sekian meter. Gimana caranya? Nggak ada lain kecuali kita ingat sama yang namanya mati. Misal, saya mau tanya,
Apakah dikatakan mati suul khotimah itu kalau mati ketika maaf zina baru mati suul khotimah? Selain itu kan, mati gara-gara dikejar satpol pp, kecebur kali, atau besok paginya nambah, ya itu mati suul khotimah. Tapi bukan hanya itu mati suul khotimah. Mati karena overdosis, naudzubillah, ya itu mati suul khotimah. Ketika kita mau maksiat apapun, walaupun nggak neko-neko, dalam artian bukan mati dalam keadaan minum khamar, dalam keadaan zina, dalam keadaan judi, dalam keadaan enggak, cuma mati dalam keadaan rasa-rasa. Amal terakhir yang dia lakukan sebelum mati rasa-rasa. Amal terakhir yang dia lakukan ketika dia mati bukan Allah. Amal terakhir yang dia lakukan ketika dia mati dia berbohong. Amal terakhir yang dia lakukan ketika dia mati adu domba. Amal terakhir ketika dia lakukan sebelum dia mati dia pandang dengan pandangan syahwat, yaitu mati suul khotimah. Apa itu bukan kemaksiatan semua yang saya sebut? Nah, ketika kita ingat mati, terus kita memaksiat, dan aku mati saya kira, gak bisa. Itu yang pertama. Ingat sama yang namanya. Itu paling anjurnya sesuatu yang bisa buat kita stabil. Ingat mati bukan mati bukan. Tapi setiap kita maksiat, tuh, setan. Nah kalau saya mati dalam keadaan begini, ya percuma saya sholat 5 waktu berjamaah, puasa dan seterusnya. Nggak boleh. Saya meninggal dalam keadaan apa yang tidak saya harapkan. Itu yang pertama. Dzikruha limilatan, mengingat sama yang namanya mati penghancur kenikmatan dunia. Penghancur kenikmatan dunia. Terus yang bisa buat kita iman kita stabil. Yang kedua, beramal baik. Kalifu minal a'mal ma tutiqu, fa inna Allaha la yamalu hatta tamalu. Beramal baik tapi sesuaikan dengan kapasitas kemampuan. Kita mau baca Quran setiap hari berapa juz? Kalau nggak mampu berapa juz? Berapa lembar? Kalau nggak mampu berapa lembar? Berapa halaman? Kalau nggak mampu berapa halaman? Berapa baris? Kalau nggak mampu berapa baris? Berapa ayat? Alif lam mim tutur. Besok dari kita mulai dari tuh. Misalnya, nggak apa-apa. Paksa kata Nabi dalam beramal. Paksa, nggak bisa cuma saya ingin 3 hari sekali kata Quran, tapi jangan 3 hari sekali kata Quran. 3 hari baca 1 lembar aja menggos-menggos. Kenapa? Ya cuma beberapa ini nggak bisa. Kalifu minal paksa, tapi jangan sampai overdosis. Pas datang semangatnya, sekali duduk 2 juz. Setelah itu 2 bulan nggak baca. Bukan paksa, tapi ya kadang-kadang setan juga ngompori. Ayo yang semangat. Tapi pedot di tengah jalan. Minal amal ma tutiqu, sesuai dengan kapasitas kemampuan. Allah nggak bosan kecuali kalau kita bosan. Kalau kita bosan sama ibadah karena terlalu banyak, lebih daripada kemampuan kita, nah step by step, step, ya Allah bosan kepada kita. Kalau kita bosan sama ibadah, itu tandanya Allah bosan sama kita. Rasulullah mau coba Allah kesel sama kita. Saya capek nih, setiap hari puasa, tak bolong sih. Ya Allah berarti capek sama kita. Kalau kita bosan kepada Allah, Allah lebih bosan kepada kita. Jadi mau maksiat ingat mati, mau taat sesuaikan kapasitas kemampuan. Dengan begitu iman kita stabil. Walaupun bukan yang melonjak, tapi sudah alhamdulillah iman kita nggak turun yang proses, alhamdulillah. Naik sedikit. Daripada karbitan. Biasanya kalau karbitan itu cepat membulir, tapi setelah itu cepat tenggelamnya. Mending step by step, start, tapi nggak sampai merosot, nggak sampai drop, sudah bagus buat kita. Itu sudah separuh jalan kita menuju surga itu namanya. Nah, terakhir doanya sebelum saya tutup dengan doa. Jawab, Ji.
wajahnya cerah ketika meninggal. Mungkin pernah lihat jenazah, wajahnya senyum, wajahnya cerah. Terus kita ngomong, wah husnul khotimah. Ada beda antara husnudzon dengan ngejudge. Ngejudge itu kan bisa bermakna positif juga. Antara kita bisi ingat soal orang Jawa bilang, sama husnudzon. Wah tersenyumnya, masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah ini husnudzon. Insya Allah husnul khotimah ini husnudzon. Tapi kalau wah wajah di surga, wah kalau bukan wajah orang seperti ini yang husnul khotimah sama lagi. Wah, pernah ada sahabat meninggal ketika perang jihad. Meninggal ketika perang jihad. Sahabat yang lain yang selamat ngomong, wah, hadiran laka di jannah. Beruntungnya kamu ya, wahai fulan, kamu pantas dapat surga. Tegur sama Nabi, Bus, dari mana kamu tahu dia tempatnya surga? Jangan-jangan ketika dia hidup jihad begini, belain Nabi loh ini. Jangan-jangan ketika dia hidup dia pernah ngomong sesuatu malah yakni, sesuatu yang tak penting. Atau dia bagi sama sesuatu yang nggak membuat dia kaya. Sekolah yang gue malas gitu. Kenapa? Berarti 10.000 nggak buat kita kaya, tapi keluar kita malas. Perhitungan, pedih. Bukan Nabi melarang husnudzon, tapi ngejudge. Di sini nggak sok. Bos, untungnya surga gitu, udah bisa. Surga neraka urusannya Allah. Tapi kalau kita mudah-mudahan husnul khotimah. Terus punya tanda-tandanya, misalnya meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal ada di masjid, meninggal dalam keadaan ibadah. Wah, saya kepingin meninggal dalam keadaan begitu. Insya Allah dia husnul khotimah. Saya kepingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Insya Allah bisa. Kalau seperti itu bukan dikatakan ngejudge, tidak dikatakan disikan sok tahu istilah. Sok. Nah, insya Allah mudah-mudahan doa husnudzon dan husnudzon kepada makhluknya Allah. Apalagi kepada sesama muslim, itu paling afdalnya ibadah setelah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, atau orang meninggal karena penyakit ini, karena tabrakan, karena salah makan, keracunan. Loh kan semuanya karena Allah. Lalu dibilang karena makanan, karena tabrakan, karena ini, karena itu. Apakah dikatakan syirik? Enggak. Tidak dikatakan syirik. Cuma begini, al-imam al-Junaid. Ini masalah iman sebetulnya. Yang dibahas masalah iman. Imam Junaid itu pernah minum susu. Mungkin susunya ini sudah agak lama. Maaf, buang-buang air, Imam Junaid. Buang-buang air. Keperucut dia ngomong, ini gara-gara susu. Ini gara-gara susu. Ya Allah, kok bisa saya ngomong gara-gara susu? Wa idza maritu fa huwa yashfi. Aku ini sakit ya karena Allah. Allah yang menyembuhkan. Kok saya ngomong gara-gara susu? Ya semua itu ini baca bukan berarti syirik. Cuman kepekaan tingkat sensitivitas seseorang di dalam ucapan dan tindakan nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia merasa nyalahi iman, ya tobat. Walaupun tidak dikatakan salah. Semua orang itu pasti mati dan semua orang mati pasti karena Allah. Tapi semua ada sebab musababnya. Nah, yang kita sampaikan itu karena sebab musababnya. Meninggal karena sakit ini, meninggal karena tabrakan, meninggal karena keracunan. Yang kita sampaikan sebab musababnya. Sama seperti kita pergi ke dokter, sakit, pulang dari dokter minum obat, sehat, sembuh. Kalau kita ngomong misalnya, gara-gara dokter itu. Ya kalau memang kita betul-betul merasa yang menyembuhkan kita bukan Allah tapi dokter, iya, kafir kita. Lupa kepada Allah kita sama dokter. Kalau dokternya sendiri bisa sakit. Tapi kalau kita mengatakan itu, ya sebab dokter. Allah jadi perantara dokter yang pintar ini, dokter yang baik ini, dokter yang jujur ini menjadi sebab Allah menyembuhkan saya dengan ucapan untuk saya pergi dokter fulan sehingga saya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan lebih baik terima kasih ya Allah. Jadi syukurnya kepada Allah. Kalau kita kan mandek masalahnya, untuk anak dokter karena ngomong lah, sampai di situ. Walaupun kita nggak ada niatan untuk melupakan bahwa Allah yang menyembuhkan kita, tapi tetap itu kurang pas, kurang afdol. Terima kasih ya Allah, engkau jadikan fulan dokter sebagai perantara kesembuhan saya.
Terima kasih. Berapa banyak orang pergi dokter lain tapi gagal. Engkau akan ke dokter pulang berhasil. Terima kasih ya Allah. Begitu. Kita ini pintar syukur sama manusia, tapi jangan kita syukur kepada Allah. Kita ini ke dokter bayar, tapi kita ini ke dokter bayar mahal. Tapi kita syukurnya sama dokter. Kita ini dapat sehat dari Allah gratis. Tapi kita syukur sama Allah SWT. Itu kekurangan kita di sini. Pintar berterima kasih, bersyukur kepada makhluk, tapi kurang pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadirin hadirat subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita dipandangkan oleh Allah dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dalam keadaan dapat dilimpahkan taufik dan hidayah, sehingga umurnya kita menjadi umur yang manfaat bagi batin dunia sampai di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna bikum lima tartadi wa lana fi'lan karama warzuqna kulla halalan darima wa khilla atfiya ulama nukhda bil khair wa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa ghayra ridha minka uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulan manu wa ghfir wasfur anta akramu man satar wa salatullahi ta'shal mustafa man ilal haqqi bihana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alihi kiram syurafa wa ala sahbihi wa sahbihi al-urar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tawallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan maupun perilaku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Wa hadza ma'akum lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun supe sholat isya 2 rakaat minimal, kemudian dikasih pahala haji.